Ketika kamu memilih untuk diam, bukan hanya hubungan yang terputus, tapi juga dunia yang pernah kalian bangun bersama. Mungkin niatmu hanya ingin menjauh, menyembuhkan diri, atau menghindari drama. Tapi tanpa kamu sadari, di balik keheninganmu, ada seseorang yang sedang tenggelam dalam 9 tahap rasa sakit yang perlahan-lahan mengikis mereka dari dalam. Dalam video ini kita akan membedah satu persatu tahapan emosional dan psikologis yang dialami seseorang saat kamu tiba-tiba menghilang, tanpa kabar, tanpa alasan, tanpa pamit. Ghosting, silent treatment, atau sekadar putus kontak secara tiba-tiba, semuanya punya dampak yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Tahap 1, penolakan. Mungkin dia sibuk, mungkin handphonenya rusak. Mereka berusaha keras menenangkan diri dengan alasan yang bisa diterima logika. Tapi di dalam hati, mereka tahu ada yang berubah. Rasa panik pun perlahan muncul. Tahap 2, kebingungan. Kenapa mendadak hilang? Apa salahku? Apa aku terlalu cerewet? Mereka mulai menyalahkan diri sendiri atas keputusan yang bahkan tak mereka buat. Ini adalah fase penuh tanda tanya yang menyiksa. Tahap 3, marah dan frustrasi. Amarah mulai membakar. Bukan hanya karena ditinggal, tapi karena tidak dihargai. Diam itu menyakitkan, lebih dari kata perpisahan. Tahap 4, kesedihan mendalam. Mereka mulai merasa kosong. Semua pesan yang dulu membahagiakan kini terasa menghantui. Air mata tak bisa dibendung. Tahap 5, overthinking tanpa akhir. Setiap momen, setiap kata terakhir, semua diputar kembali di kepala mereka. Mencari jawaban yang tak pernah diberikan. Ini fase paling melelahkan secara mental. Tahap 6, harapan palsu. Mereka masih menunggu, masih berharap kamu akan kembali. Satu pesan saja, satu kata, tapi yang datang hanya sepi. Tahap 7, mati rasa. Mereka mulai mematikan emosinya, tapi bukan karena sembuh, melainkan karena sudah terlalu sakit. Tahap 8, menerima. Tapi tak lupa, mereka belajar menerima kenyataan, tapi bekasnya tidak hilang. Nama kamu tetap ada dalam doa yang tak lagi disebutkan. Tahap 9, bangkit perlahan. Mereka mulai menata hidup, tapi kamu tetap jadi bagian dari cerita yang tak selesai. Dan di lubuk hati terdalam mungkin kamu tetap tak tergantikan. Video ini bukan untuk menyudutkan siapapun, tapi untuk membuka mata bahwa diam bisa jadi bentuk kekejaman yang paling halus. Buat kamu yang pernah memilih diam atau sedang merasakannya, inilah saatnya untuk memahami luka yang ditinggalkan keheningan. Setiap orang punya cara sendiri untuk mengatasi luka, tapi tidak semua luka bisa sembuh tanpa penjelasan. Dan kadang, yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan, tapi tak tahu kenapa harus kehilangan. Tonton sampai habis. Biarkan setiap tahap ini menyentuh sisi emosionalmu dan mungkin membuatmu berpikir ulang sebelum memilih menghilang lagi. Tahap pertama, angin kebebasan. Ketika tidak ada kontak dimulai, orang yang pernah menarik perhatian, Anda merasakan rasa kebebasan yang baru ditemukan, seperti angin kemerdekaan menyapu mereka. Mereka menganggap mereka berada di atas angin, memikirkan keheningan Anda hanyalah sebuah fase sementara yang akan segera berakhir. Mereka yakin bahwa jika ada waktu, Anda akan kembali bersemangat untuk terhubung kembali. Namun, inilah kejutannya. Mereka tidak tahu betapa hebatnya keheningan jika berakar pada harga diri dan ketahanan yang tenang. Tahap awal ini, angin kebebasan, tidak lebih dari gelembung kenyamanan, rasa kendali palsu yang mencegah mereka menyadari apa yang sebenarnya telah hilang dari mereka. Ini adalah rasa pembebasan, namun akan menjadi pahit seiring berjalannya waktu. Mereka pikir mereka bebas, tetapi seperti yang akan Anda lihat, perasaan itu hanya sementara. Pada saat-saat seperti ini, keheningan Anda bukan sekadar ketiadaan kata-kata, melainkan pernyataan kekuatan yang halus namun kuat yang membuat mereka yakin bahwa mereka memegang kendali. Namun kejeniusan tahap ini terletak pada kesabaran. Filsuf Stoik Epicurus pernah berkata, kebebasan adalah satu-satunya tujuan hidup yang berharga, yaitu dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Saat Anda diam, Anda menunjukkan kebijaksanaan yang tepat ini.
Ini bukan tentang mengendalikan atau membuat mereka bereaksi. Ini tentang melepaskan apa yang bukan milik Anda untuk dikontrol dan fokus hanya pada pertumbuhan diri sendiri. Inilah inti dari kebebasan yang tabah, menguasai respons Anda sendiri dan membiarkan orang lain mengungkapkan diri mereka di sela-selanya. Mereka mungkin menikmati rasa kemerdekaan yang baru ditemukan, tetapi kepercayaan diri Anda yang tenang sudah bekerja menciptakan perubahan yang kuat. Dinamika setiap hari yang dilalui bersama Anda berdiri tegap dalam keheningan. Kebebasan palsu yang mereka rasakan mulai menipis dalam hubungan, terutama yang perasaannya sudah berjalan dalam. Keheningan awal bisa jadi sulit bagi kedua belah pihak, sehingga tergoda untuk memecahkannya, mengisi kesenjangan dengan kata-kata penjelasan, atau bahkan upaya untuk memenangkan mereka kembali. Namun tahap ini menuntut kesabaran dan kepercayaan diri yang pantang menyerah, yang datang dari mengetahui nilai Anda sendiri. Banyak orang mendorong untuk menghubungi mereka, terutama jika orang tersebut masih sangat mereka sayangi. Namun, bagaimana jika Anda dapat mengalihkan dorongan itu? Pikirkan berapa banyak lagi yang Anda peroleh dengan mengalihkan energi itu ke arah pertumbuhan Anda. Dengan melepaskan dorongan untuk memvalidasi mereka, setiap hari Anda tetap stabil dan mereka bergerak mendekat untuk menyadari apa yang hilang dari mereka. Anda menjadi seseorang yang patut dikejar dan mereka tidak bisa merasa bebas karena Anda telah move on. Sebaliknya, keheningan Anda mengukir ketidakhadiran yang kuat, sebuah ruang yang semakin kuat dan semakin tak terbantahkan seiring berjalannya waktu. Jadi saya meminta Anda untuk tetap berpegang pada tahap ini. Rangkulah tahap ini, berkomitmen untuk melihatnya melalui kesadaran bahwa angin kebebasan yang mereka rasakan saat ini akan menjadi tekanan yang menarik mereka kembali. Biarkan mereka merasa terbebaskan, itu semua adalah bagian dari perjalanan. Anda sedang berdiri di ambang sesuatu yang bagus. Ini baru yang pertama, dan kita baru saja memulai jalan menuju transformasi nyata. Jika Anda siap mengendalikan hidup Anda untuk membangun versi diri Anda yang tidak memerlukan validasi atau kepastian, maka tetaplah bersama saya sampai akhir. Bersama kita menyelami lebih dalam setiap tahapan ini, mengupas lapisan psikologi untuk menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya membuat seseorang kembali. Jika Anda bersama saya dalam perjalanan ini, jika Anda berkomitmen untuk menjadi orang yang layak dikejar, saya ingin Anda menegaskannya sekarang juga. Tulis di komentar, saya menguasai diri saya sendiri. Izinkan saya lihat bahwa kalian semua siap untuk bergerak melampaui mengejar dan mulai menarik apa yang benar-benar pantas kalian dapatkan. Ini hanyalah permulaan. Jika perjalanan melalui tahapan tanpa kontak ini membantu kalian mendapatkan kembali kekuatan kalian, tunjukkan dukungan kalian dengan menyukai video ini. Tekan tombol berlangganan untuk tetap diberdayakan dengan wawasan yang membuat Anda tetap memegang kendali dan bergerak maju bersama. Mari kita kuasai jalan menuju ketahanan dan kedamaian batin. Tahap kedua, percikan rasa ingin tahu. Di hari-hari awal tanpa kontak, ada perubahan diam-diam yang mulai terlintas dalam pikiran mereka. Disinilah percikan rasa penasaran menyala. Tiba-tiba ketidakhadiran Anda tidak lagi menjadi kebisingan latar belakang yang tenang seperti yang mereka harapkan. Hal itu menjadi sesuatu yang tidak dapat mereka abaikan. Mereka mendapati diri mereka bertanya-tanya, mengapa Anda tidak menghubungi mereka? Ini adalah perubahan halus namun signifikan dalam dinamika psikologis dan dapat memicu reaksi berantai yang kuat dalam pikiran mereka. Anda telah melakukan sesuatu yang tidak terduga dengan hanya melakukan apapun. Alih-alih meyakinkan mereka, alih-alih memberi mereka firasat tentang posisi Anda telah bertahan, dan itu saja sudah cukup untuk membuat mereka mulai mempertanyakan. Keingintahuan ini mungkin tampak kecil di awalnya, seperti bisikan samar dalam pikiran mereka, tetapi kemudian berkembang saat mereka mulai bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan yang tidak mereka duga. Filsuf yang tabah, Epicurus, pernah mengatakan bahwa kekayaan bukan berarti memiliki banyak harta, tetapi karena memiliki sedikit keinginan. Dalam konteks ini, kekayaan yang Anda bangun bukan tentang kepemilikan materi atau bahkan kepuasan emosional, melainkan tentang membangun kekuatan internal Anda
dan menghilangkan kebutuhan akan validasi eksternal. Anda mewujudkan kekuatan yang berdiri kokoh di tanah Anda sendiri tanpa mencari kepastian dari mereka. Semakin mandiri Anda, semakin sedikit Anda perlu tunduk pada perhatian orang lain, dan mereka merasa bahwa detachment Anda telah membuat mereka ingin mengisi kesenjangan. Sekarang, keingintahuan telah mengakar, dan semakin banyak hal itu terjadi, semakin mereka mendapati diri mereka ditarik ke dalam misteri yang telah Anda ciptakan. Bayangkan sebuah api yang dibiarkan tanpa pengawasan. Api itu mungkin akan membara dengan tenang, tetapi ketika api tersebut menyala, udara mulai bersinar lebih terang dan lebih panas. Itulah tepatnya bagaimana keingintahuan ini bekerja di dalam diri mereka. Setiap hari yang berlalu tanpa SMS atau telepon, Anda adalah seperti udara yang menyulut api keingintahuan mereka. Mereka mengingat percakapan terakhir Anda, bagaimana semuanya berakhir, dan bertanya-tanya apakah Anda baik-baik saja tanpanya. Mereka mungkin memeriksa ponsel mereka sambil menelusuri pesan-pesan lama, sambil melihat foto-foto yang mengulang kenangan yang tadinya tampak begitu mudah untuk diabaikan. Ini adalah percikan yang telah Anda nyalakan. Bukan dengan mengejar, bukan dengan menjelaskan, tetapi dengan menunjukkan kepada mereka bahwa Anda mengendalikan diri Anda sendiri. Emosi fase ini sangat penting karena mengungkap kebenaran mendasar manusia. Orang-orang tertarik pada hal-hal yang tidak dapat mereka prediksi atau miliki. Ketika Anda memutus dinamika yang biasa, mereka kehilangan rasa pasti, dan sebagai gantinya, perasaan intrik tumbuh. Mungkin sulit untuk dipertahankan kembali untuk tidak menjangkau dan memecah keheningan. Keinginan untuk melapor masuk atau mengirim pesan kecil bisa terasa membebani, terutama jika koneksinya kuat. Namun dengan tetap setia pada pendekatan tanpa kontak, Anda memberi mereka ruang untuk merasakan ketidakhadiran Anda sepenuhnya. Dan ya, itu bisa terasa tidak nyaman, tetapi ketidaknyamanan seringkali merupakan jalan menuju pertumbuhan yang sebenarnya. Ini adalah ruang di mana kita membangun ketahanan, di mana kita membiarkan kekuatan kita muncul ke permukaan. Dengan menahan diri, Anda tidak hanya membiarkan mereka menyadari dampak kehadiran Anda, tetapi Anda juga melatih diri Anda untuk menguasai pengendalian diri. Sebuah kekuatan yang akan membuat Anda tak terpecahkan. Bayangkan diri Anda sebagai gunung yang berdiri tinggi, kuat dan tidak dapat digerakkan, tidak terganggu oleh badai yang melanda di sekitarnya. Anda mewujudkan kekuatan dan stabilitas yang sama dengan tetap bertahan di tanah tanpa melakukan kontak apapun. Gunung tidak dapat melihat badai yang terjadi. Ia berdiri dalam ketangguhan yang tenang, mengetahui bahwa apapun yang datang, ia tetap stabil. Inilah yang membuat mereka mulai bertanya-tanya, dan akhirnya mereka ditarik kembali ke kekuatan yang dulu mereka anggap remeh. Tidak ada kontak lebih dari sekadar taktik. Ini adalah latihan penguasaan diri dalam membangun kehadiran yang tenang dan kuat yang didasarkan pada harga diri. Jika tahap ini terasa sulit, ingatlah bahwa setiap saat Anda menolak keinginan untuk menghubungi, Anda membuat pernyataan yang Anda katakan kepada mereka, bahkan tanpa kata-kata, bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada perhatian mereka. Itu adalah salah satu hal paling menarik yang dapat Anda sampaikan. Semakin Anda mewujudkannya, semakin kuat kehadiran Anda, dan mereka akan mulai menyadari bahwa Anda adalah seseorang yang tidak akan membungkuk untuk mendapatkan perhatian mereka. Kesadaran itu akan menjadi percikan yang tidak dapat mereka padamkan dengan mudah. Ini adalah kesempatan Anda untuk membangun versi diri Anda yang didasarkan pada kekuatan, bukan ketergantungan. Jadi rangkullah langkah ini dengan sepenuh hati. Biarkan percikan keingintahuan mereka tumbuh sementara Anda tetap fokus membangun diri. Ingatlah, ini hanyalah permulaan. Ini baru tahap kedua dan masih ada perjalanan panjang ke depan. Jika Anda benar-benar siap untuk menjelma menjadi orang yang patut dikejar, terimalah tantangan ini dengan komitmen yang tak tergoyahkan untuk menunjukkan kepada saya bahwa Anda berada di sini. Tulis afirmasi. Saya adalah percikan yang tidak dapat mereka abaikan. Tetaplah bersama saya karena kita baru saja memulai. Dan bersama-sama kita akan mengungkap tahapan yang akan membuat mereka menyadari apa yang sebenarnya membuat mereka kehilangan. Tahap ketiga, kabut keraguan. Kabut keraguan adalah saat segalanya mulai berubah.
Dan ini lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Ketika keheningan mulai terjadi dan waktu terus berjalan, mereka mulai menyadari bahwa kepercayaan awal mereka salah tempat. Kabut keraguan ini merayap diam-diam, seperti kabut yang berguling-guling di tanah yang familiar, mengaburkan kejelasan yang mereka pikir mereka miliki. Pada awalnya, mereka mungkin yakin bahwa Anda akan putus asa untuk terhubung kembali, tetapi sekarang mereka dihadapkan pada pertanyaan yang meresahkan. Apakah saya membuat kesalahan membiarkan mereka pergi? Ini adalah ketika keadaan mulai berbalik menguntungkan Anda. Anda tidak secara aktif melakukan apapun untuk menariknya kembali. Sebaliknya, keputusan Anda yang tabah untuk tetap diamlah yang mulai menggerogoti kepastian mereka. Pergeseran ini adalah bukti kekuatan penguasaan diri dan kekuatan yang Anda peroleh dengan memilih untuk tidak bereaksi. Pada tahap ini sangat penting karena keraguan yang ditanam akan menumbuhkan akar. Begitu mereka mulai mempertanyakan keputusan mereka, sulit bagi mereka untuk mengabaikan perasaan itu. Mereka mulai mengulangi interaksi terakhir sambil bertanya-tanya, apakah mereka bisa melakukan sesuatu secara berbeda? Mencari jawaban yang hanya Anda yang bisa memberi. Namun Anda tidak ada di sana untuk memberi mereka keheningan yang memekakkan telinga, dan mereka mau tidak mau harus diingatkan akan segala sesuatu yang mereka anggap remeh. Ini bukan tentang manipulasi. Ini tentang memberi mereka ruang untuk merenungkan nilai dari apa yang mereka berikan. Mereka kehilangan, seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, jiwa menjadi diwarnai dengan warna pikirannya. Di sini ketidakhadiran Anda memberikan kebebasan pada pikiran mereka untuk mengungkapkan apa yang ada di bawahnya. Mengungkap penyesalan, rasa tidak aman, dan kenyataan bahwa mungkin mereka tidak menghargai Anda sebagaimana seharusnya. Keindahan kebohongan tahap ini dalam kesederhanaannya adalah Anda tidak perlu berbuat apa-apa. Dengan tetap diam, Anda membiarkan mereka bergulat dengan keraguannya sendiri. Setiap hari mereka tidak mendengar kabar dari Anda, kabut semakin tebal, dan apa yang tadinya merupakan keputusan penuh percaya diri mulai terasa seperti jalan yang tidak pasti secara emosional. Pergeseran berat badan dari Anda ke mereka dalam suatu hubungan seringkali membuat orang mengharapkan kepastian. Sebuah tanda bahwa mereka masih memegang kendali, bahwa pilihan mereka tidak akan membuat mereka merasa menyesal. Tetapi ketika Anda berdiri teguh dan tetap diam, mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi mengendalikan ini. Kabut keraguan terbentuk hingga mereka merasa seolah-olah sedang mencari kejelasan dalam kabut, meraih sesuatu yang tampaknya di luar jangkauan. Jika Anda berjuang dengan keheningan, ingatlah bahwa kabut keraguan menguntungkan Anda. Wajar saja jika Anda merasa dorongan untuk mengulurkan tangan untuk check-in, untuk memecah keheningan hanya untuk melihat apakah segala sesuatunya bisa kembali seperti semula. Namun, menyerah pada dorongan itu mematahkan pengaruhnya. Hal itu mengganggu proses alami untuk membuat mereka melihat nilai Anda saat Anda tidak ada. Keheningan Anda adalah apa yang memaksa mereka untuk menghadapi masalah mereka sendiri, merasakan ketidakpastian mereka sendiri. Jika Anda mendapati diri Anda goyah, bersandarlah pada kebijaksanaan yang tabah. Epikurus pernah mengatakan bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadap hal itu. Manfaatkan kesempatan ini untuk menahan diri, guna membangun kekuatan batin, dan membiarkan mereka merasakan beban keputusan mereka tanpa campur tangan Anda. Bayangkan kabut ini sebagai cermin yang Anda pegang, bahkan tanpa ada cerminan, pikiran dan keraguan mereka sendiri, seolah-olah mereka sedang berjalan melewati labirin yang setiap belokannya mengarah kembali ke pertanyaan yang sama. Apakah ini pilihan yang tepat? Pemikiran yang tidak terjawab membuat mereka semakin terjerat, semakin tak yakin hingga keraguan mewarnai setiap ingatan tentang Anda. Mereka menyadari bahwa ruang ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ketidakhadiran tenang yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Keheningan menjadi tahapan di mana mereka harus menghadapi diri mereka sendiri tanpa rasa aman akan kehadiran Anda. Jadi, bagaimana Anda menavigasi tahap ini tanpa menyerah pada godaan untuk mencari jawabannya? Terletak pada keyakinan bahwa keheningan bisa lebih kuat daripada pesan apapun, penjelasan apapun, atau permohonan rekonsiliasi. Langkah ini menuntut kekuatan tetapi juga membangun. Anggaplah ini sebagai ujian bagi tekad Anda.